Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Wijaya Kusumawati dari Fakultas Ekonomi Manajemen dengan NIM 30401800360360. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga bisnis syariah dan industri halal. Pengertian lembaga. Lembaga berasal dari satu, asal sesuatu; dua, acuan, sesuatu yang memberi bentuk kepada lain; tiga, badan atau organisasi yang bertujuan melakukan sesuatu penelitian, keilmuan, atau melakukan sesuatu. Lembaga berarti fisik, material, konkret, dan dapat juga berarti non-fisik, non-material, material, dan abstrak. Dalam bahasa Inggris dapat disebut institut yang berarti fisik, sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa juga berarti institution yang berarti suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Social institution atau pranata sosial atau suatu sistem berisi unsur-unsur yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Menurut Kojaraningrat, pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan tata hubungan yang berpusat pada aktivitas manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus mereka di dalam masyarakat. Dalam hal ini, lembaga adalah sistem tata kelakuan atau norma untuk memenuhi kebutuhan. Fungsi lembaga. Lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran-ajaran dan dibentuk dan memenuhi kebutuhan umat Islam. Kebutuhan dimaksud di sini adalah keluarga, pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada lembaga keuangan dan bisnis syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang dapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Menurut DSN MUI tahun 2003, bisnis syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli yang berlandaskan hukum syariah atau sistem Islam. Bisnis syariah sendiri berasal dari dua kata, yakni bisnis dan syariah. Bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli atau berdagang, sementara syariah berarti sumber jalan yang lurus. Di slide selanjutnya ada perkembangan sistem keuangan syariah di dunia abad 20. Usaha awal mengembangkan bank Islam di Timur Tengah mulai tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan oleh antara lain Anwar Iqbal Quraisy tahun 1967 mendiskusikan tentang bank bebas bunga dalam artikel Islam and the Theory of Interest, and Al-Maududi tentang risalah riba. Muhammad Uzair, ekonomi profesional, merumuskan tentang teori bank Islam dalam buku A Groundwork for Interest-Free Banking. Bakir Ashar tahun 1973 menulis Syaduna MN Hiriki tahun 1983 Ekonomi Pakistan. Ahmad Al-Najjar 1985 merupakan pemimpin Mesir yang pertama kali melakukan eksperimen bank Islam, Islamic Rural Bank with Gram Local Savings sejak 1963. Setelah harga minyak meningkat tajam pada tahun 1973 sampai 1974, bank-bank syariah meningkat pesat. Di Timur Tengah sendiri pada tahun 1977 di kota Bahrain lahir Bank Islam, Bank Sosial Nasr pada tahun 1971, Bank Pembangunan Islam pada tahun 1975, Bank Islam Dubai pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank pada tahun 1978, Faisal Islamic Bank di Sudan pada tahun 1977, Kuwait Finance House pada tahun 1977, Bank Islam Iran pasca Revolusi Islam, Ayatullah Khomeini tahun 1979, semua sistem perbankannya dengan sistem syariah dan berjalan real tahun 1984. Di Malaysia sendiri pada tahun 1984 lahir Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB. Bank Islam lahir bukan karena adanya REITs individual seperti di think tank. BIMB berkembang karena pemikiran kreativitas banker Islam dalam menciptakan produk-produk bank berdasar syariah yang mampu berkompetisi dengan baik
antara bank syariah dengan bank konvensional, sehingga nasabahnya bukan hanya kelompok muslim yang mengharamkan bunga, tetapi juga kelompok lain yang rasional. Sejak tahun 1981 sampai 1985, sekitar 24 bank Islam dan lembaga keuangan lain telah didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Cina, Selandia Baru, Turki, Amerika, Inggris, Yordania, Tunisia, dan Maurita. Pendirian bank-bank Islam tersebut merupakan jawaban dari perdebatan para pemikir muslim tentang hukum bunga bank yang merupakan riba. Berikutnya ada akar historis gerakan umat Islam Indonesia dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi syariah sesungguhnya telah dipraktekkan dan melembaga jauh sebelum sistem kapitalis dikenal bangsa Indonesia melalui pedagang Eropa abad 17. Pada masa penjajahan telah lahir kesadaran kelompok muslim dalam bentuk organisasi untuk melawan dominasi ekonomi oleh Eropa dan Timur Asing atau Cina. Haji Samanhudi, SDI di Batavia tahun 1909 dan Solo dan Bogor tahun 1911, Persyarikatan Muhammadiyah Ahmad Dahlan tahun 1912, Syarikat Islam mendirikan koperasi dengan sistem Qiroz atau syirkah. Kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum NU tahun 1926 berdiri Nahdlatul Tujjar atau kebangkitan kaum pedagang. Selain berdakwah, organisasi ini mengembangkan gerakan sosial ekonomi antara lain koperasi tanpa berlabel Islam dan berbentuk pemikiran yang sistematis. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada masa kontemporer. Awal pendirian bank syariah di Indonesia secara nasional berkembang. Ekonomi Islam diwarnai dengan perkembangan pemikiran ekonomi syariah dunia dan pemikiran tentang perbankan syariah. Pendirian bank syariah sendiri diawali dengan berdirinya 3 BPRS di Badung pada tahun 1991. Selain itu juga berdiri PT BPRS Heurikat di NAD. Prakarsa pendirian bank syariah di Indonesia oleh MUI melalui Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 1990. Hasil ini dibahas mendalam dalam Munas 4 MUI di Hotel Syahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas 4, MUI dibentuk tim kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia, sehingga PT BMI berdiri tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Slide selanjutnya membahas tentang kondisi keuangan syariah di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak di dunia. Dengan lebih dari 5.000 institusi yang terdiri atas ada 34 bank syariah, 58 operator takaful atau asuransi syariah, 7 modal ventura syariah, 163 bank perkreditan rakyat syariah, 4.500 sampai 5.500 koperasi syariah atau Baitul Mal Syatamwal. Indonesia juga telah mencetak nasabah retail terbesar dalam suatu pasar tunggal dengan total lebih dari 23 juta rekening pada Mei 2017, menerbitkan sukuk retail, menciptakan syariah online trading sistem pertama di dunia. Di selanjutnya ada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ada beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia, antara lain Bank Syariah Indonesia yang mulai berdiri pada tahun 2021 dengan jumlah 1, unit usaha syariah pada bank konvensional yang mulai berdiri pada tahun 1999 dengan jumlah 25, asuransi full syariah yang mulai berdiri tahun 1994 dengan jumlah 3, asuransi syariah pada asuransi konvensional yang mulai berdiri tahun 2001 dengan jumlah 38, pasar modal syariah yang mulai berdiri pada tahun 2000, reksadana syariah yang mulai berdiri tahun 1997 dengan jumlah 18, obligasi syariah yang mulai berdiri tahun 2002 dengan jumlah 24, leasing dengan jumlah 7, pegadaian atau arham mulai berdiri tahun 2003 dengan jumlah 4,
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS yang mulai berdiri tahun 1990 dengan jumlah 139, BMT yang mulai berdiri tahun 1995 dengan jumlah 330, BASIS atau LAS, dan BW yang mulai berdiri tahun 1999 atau 2007. Kondisi keuangan syariah Indonesia Maret tahun 2020. Pada Maret 2020, aset perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar 6,16% di dana pihak ketiga atau DPK, 9,02%, dan pembiayaan yang disalurkan atau PYD sebesar 10,68%. Di saat yang sama hingga Maret tahun 2020, data OJK juga menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah Indonesia yang tidak termasuk saham syariah telah mencapai 1.493,88 triliun. Sementara market share keuangan syariah berada pada posisi 8,94%. Di slide selanjutnya membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah. Yang pertama, PP nomor 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan UU JPH. Yang kedua, UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada tahun 2019. Yang ketiga, UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang keempat, UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kelima, UU nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Yang keenam, UU nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Yang ketujuh, UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedelapan, UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Peta potensi bisnis syariah. Berdasarkan laporan Islamic Service Board atau IFSB, aset perbankan syariah Indonesia berada di peringkat ke-9 terbesar secara global, mendapat 28,8 miliar US dollar. Berdasarkan Global Islamic Finance Report tahun 2017, aset keuangan syariah menempati peringkat ke-10 secara global mencapai 66 miliar US dollar, dan Islamic Finance Country Index meningkat menjadi 6 pada tahun 2008 dan 7 pada tahun 2017. Sementara itu, pada Juni 2018, pangsa perbankan Indonesia dalam hal aset mencapai sekitar 6% dari semua bank di Indonesia. Sedangkan total pangsa aset dalam industri keuangan di Indonesia adalah sekitar 8,5% dari seluruh aset industri keuangan di Indonesia. Indonesia berada di urutan pertama pengkonsumsi halal food terbesar di dunia. Namun tetap saja Indonesia belum bisa menjadi pelaku usaha halal food secara global. Halal food kita ranking 1 yang mendapat 1,17 triliun US dollar pada tanggal 28 Juli tahun 2017. Tantangan dan potensi keuangan syariah di Indonesia. Tantangan keuangan syariah di Indonesia yang pertama ada inklusi keuangan masih rendah, pembiayaan UKM tidak optimal, kurangnya literasi dan akses terhadap keuangan syariah, kapasitas lembaga yang masih rendah. Berdasarkan indeks inklusi keuangan, terdapat 54 juta orang tanpa akun bank. Terbatasnya akses dan produk ekonomi syariah yang menyebabkan pasar industri syariah di Indonesia masih kecil. Kapasitas lembaga yang belum efektif dan efisien karena kurangnya bakat dan pengetahuan tentang keuangan syariah. Potensi keuangan syariah di Indonesia. Indonesia memiliki 17,504 pulau. Negara kepulauan terbesar di Indonesia dengan infrastruktur yang masih terbatas dan banyaknya jumlah masyarakat serta UMKM yang masih unbankable. Indonesia juga memiliki 171 juta pengguna internet, 171 juta penduduk atau 65,3% dari populasi tersambung ke internet. Indonesia juga memiliki 225 juta penduduk muslim. Total penduduk Muslim yang mencapai 225 juta dari 260 juta penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak
251.890.900. Indonesia merupakan negara terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki 165 juta dolar gap pembiayaan. Fintech bisa menjadi solusi untuk mengisi kesenjangan pembiayaan karena lebih hemat biaya dan efisien untuk menjangkau nasabah yang tidak terjangkau lembaga keuangan konvensional. Indonesia menjadi tujuan wisata halal. Indonesia dinobatkan sebagai World Best Halal Travel Destination dari Global Muslim Travel Index atau GMT tahun 2019. Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia dan bisa menjadi ekonomi terbesar ke-7 pada tahun 2030. Di Indonesia, 70% UMKM kurang akses. UMKM merupakan 90% dari sekitar 59 juta usaha di Indonesia. Kurangnya akses pembiayaan adalah hambatan utama bagi 70% UKM. 3 triliun dolar ekonomi syariah di Indonesia. Yang memiliki potensi ekonomi syariah Indonesia dinilai masih besar dan bisa mencapai 3 triliun US dollar. Selanjutnya, Indonesia di keuangan syariah global. Berdasarkan tabel yang ada di samping tersebut, dalam Global Islamic Finance Report atau GIFR tahun 2019, Indonesia berhasil mencatat skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index atau IFCI tahun 2019. Dengan skor tinggi tersebut, Indonesia berada di peringkat pertama dalam pasar keuangan syariah global. Di slide selanjutnya, Indonesia di keuangan syariah global. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan peringkat Indonesia pada Islamic Finance Country Index atau IFCI tahun 2019 antara lain adalah: yang pertama, dukungan politik tingkat tinggi. Presiden RI memimpin langsung Komite Nasional Keuangan Syariah untuk mempromosikan keuangan Islam di negara ini. Fakta bahwa Indonesia adalah ekonomi terbesar di blok OKI baik dalam hal populasi maupun PDB. Perkembangan regulasi di bidang IBF juga sangat membantu negara ini menjadi pasar IBF teratas. Peran OJK dan Bank Indonesia dalam bekerja erat untuk menciptakan lapangan permainan yang setara bagi IBF di negara. Ekosistem untuk IBF telah meningkat secara signifikan di negara ini. Pariwisata halal, zakat, pengumpulan dan distribusi, obligasi wakaf atau sukuk, dan kerangka peraturan terkait hanyalah beberapa contoh rekam jejak Indonesia yang mengesankan baru-baru ini di IBF. Sektor swasta juga memainkan peran yang sangat penting dalam mempromosikan IBF. Salah satunya Bank Syariah Mandiri atau BSM yang kini muncul sebagai pemimpin global dalam IBF. Meskipun demikian, fokus utama tetap pada pasar nasional atau domestik. Di slide selanjutnya tentang keuangan syariah digital di Indonesia. Slide selanjutnya dunia digital di Indonesia. Berdasarkan data yang ada di samping, per Januari pada tahun 2019, pertumbuhan digitalisasi di dunia meningkat jauh lebih besar dari peningkatan total populasi yang hanya meningkat 1,1% YoY. Peningkatan mobile sosial media user, internet user, aktif sosial media user, dan unique mobile user berturut-turut mencapai 10%, 9,1%, 9%, dan 2%. Indonesia memiliki jumlah mobile user mencapai 133% dari total populasi. Jumlah internet user di Indonesia yang mencapai 150 juta dengan pertumbuhan 13% YoY ini merupakan pasar yang besar dan terus bertumbuh untuk potensi pengembangan fintech di Indonesia. Inovasi di dunia digital turut berperan dalam pengembangan keuangan syariah digital di Indonesia. Hal tersebut termasuk juga mendorong perkembangan finansial teknologi atau fintech syariah di Indonesia. Definisi fintech sendiri adalah layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi informasi.
jasa keuangan, yaitu teknologi informasi, internet, dan smartphone. Fintech sendiri terdapat beberapa menu dengan yang pertama itu ada pembayaran atau payment, pendanaan atau lending, perbankan atau digital banking, pasar modal atau online stock trading, perasuransian atau insurtech, dan jasa pendukung lainnya. Selanjutnya ada jumlah aset yang tercatat di Sibest. Jumlah aset yang tercatat di Sibest dalam beberapa bulan terakhir pada tahun 2021 memiliki data dengan kenaikan yang cukup signifikan atau mungkin stabil. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata yang tidak disengaja maupun ada materi yang kurang dalam saya berpresentasi di sini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, semoga bermanfaat.